Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahman Gunawan. Kali ini saya akan membuat video mengenai Net Present Value dan Rate of Return atau IRR. Yang sebelumnya sudah menggunakan cara menghitung metode menggunakan payback period dan IRR. Adapun NPV merupakan salah satu teknik capital budgeting yang banyak dipergunakan karena metode ini mempertimbangkan nilai waktu uang. Sedangkan IRR merupakan tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan 0. Kelayakan bisnis dicapai oleh proyek investasi dapat diterima jika nilai cost of capital lebih kecil dari IRR. Tentu saja di sini sudah ada tabelnya mesin A dan mesin B. Lalu kita akan memasukkan cash inflow yang sudah didapat kita copy dari IRR. Kita blok ke bawah. Lalu kita mencari diskon vektor, yaitu rumusnya sama dengan 1 dibagi dengan kurung buka 1 tambah dengan total bunga, tingkat bunga kunci tutup kurung pangkat N atau tahun. Enter dan dapat hasilnya. Kita blok ke bawah, lalu mencari present value yaitu dengan rumus sama dengan cash flow dikali dengan diskon vektor. Kita blok ke bawah, sudah. Lalu mencari total present value yaitu menggunakan auto sum. Lalu enter, sudah mendapatkan hasilnya. Lalu mencari yang net present value. Net present value yaitu rumusnya sama dengan total present value dikurangi dengan inisial investasi. Nah, sudah, hanya 19 juta sekian. Lalu mesin B yaitu kita pindahkan, kita copy dari IRR cash flow nya. Enter, kita blok ke bawah. Lalu diskon vektor yaitu sama dengan rumus yang mesin A yaitu sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 ditambah tingkat investasi kunci tutup kurung lalu pangkat tahun. Kita bisa blok ke bawah. Lalu present value nya yaitu sama dengan rumusnya cash inflow dikali dengan diskon vektor. Kita blok ke bawah, lalu kita auto sum untuk mencari totalnya. Sudah mendapatkan hasilnya. Lalu kita terlebih dahulu sebelum mencari net present value, kita harus mencari dulu nilai sisa 5 tahun ke depan dari mesin B ini. Di soalnya 5 juta di sini nilai sisanya. Lalu rumusnya itu sama dengan 5 juta 5E6 bisa kita tulis, lalu dikali kurung buka 1 ditambah dengan I atau tingkat bunga kunci lalu tutup kurung pangkat N berarti tahun, berarti 5 tahun. Enter, sudah mendapatkan nilai sisa ya 5 tahun ke depannya. Lalu kita mencari net present value nya untuk mesin B. Berbeda dengan mesin A, yaitu rumusnya sama dengan
kurung buka, total present value dikurangi dengan nilai investasi kurung, lalu ditambah dengan nilai sisa 5 tahun ke depan. Ini hasilnya yaitu 18.700.000 sekian, sehingga menunjukkan mesin A lebih unggul daripada nilai B dengan menggunakan metode NPV ini. Lalu selanjutnya menggunakan metode IRR. Kita lihat di sini sudah tabelnya IRRA. Kita copy cash inflow-nya, discount factor sama present value-nya sama dengan cash inflow dikali sama dengan cash inflow dikali dengan discount factor. Sudah total sum totalnya. Selanjutnya sama cash inflow, karena nanti kita akan ubah-ubah discount factornya, berarti kita tidak boleh mengkopikan dari sebelumnya. Itu menggunakan kembali rumus 1 dibagi dengan kurung buka 1 tambah nilai bunga tutup kurung, lalu pangkat tahun. Lalu kita drop ke bawah, present value sama, yaitu cash inflow dikali dengan discount factor. Sudah, lalu total present value kita mengangkat atas sama kembali. Nah, lalu kita mencari net present value, sama rumusnya yaitu sama dengan total kurangi dengan inisial investasi 19 juta. Lalu untuk mencari dari ini yaitu menggunakan sama kurangi. Lalu untuk kita coba-coba, kita harus membuat nilai present value ini menjadi 0. Kita coba-coba saja menggunakan 30. Masih belum, kita coba lagi menggunakan 40. Terus berlebih hingga menjadi nilai min, berarti kurang dari 40 dan lebih dari 30. Kita masukkan 38, sedikit lagi, berarti kita bisa tambahkan dengan koma 95. Dulu. Sudah, net present value-nya sudah 0, sehingga lalu kita pindahkan IRR aktual dan IRR estimasinya, yaitu IRR aktual dari sini dan IRR estimasi dari sini kita pindahkan. Nah, sehingga keputusannya yaitu di investasi diterima karena IRR aktual lebih besar dari IRR
estimasi. Bisa kita tulis dengan manual, investasi diterima atau ditolak, tapi kita akan mencoba menggunakan rumus if. Jika IRR aktual lebih besar dari IRR estimasi, maka investasi diterima. Jika tidak, investasi ditolak. Nah, terjadi kesalahan di sini. Sudah, berarti keputusannya investasi diterima. Lalu kita lanjut ke IRRB. Sama di IRRB ini gunakan dari cash flow-nya kita kopikan, lalu diskon vektornya, present value-nya rumusnya yaitu cash inflow dikali dengan diskon vektor. Udah, lalu sum, kita mencari total menggunakan auto sum, enter. Lalu net present value itu rumusnya sama dengan total present value dikurangi dengan inisial investasi. Dapat hasilnya. Lalu cash inflow dari sini kita kopikan, kita drop ke bawah. Lalu diskon vektornya rumusnya karena kita akan diubah nanti itu sama dengan 1 dibagi dengan 41 ditambah dengan tingkat bunga, kita kunci, lalu tutup kurung, pangkat tahun N, lalu kita drop ke bawah, lalu present value sama dengan cash inflow dikali dengan diskon vektor. Hasilnya kita drop ke bawah, lalu mencari total menggunakan auto sum. Net present value sama rumusnya yaitu total present value dikurangi dengan inisial investasi. Nah, sama dengan mesin A, mesin B kita harus membuat net present value nya ini menjadi 0 atau mendekati dengan 0. Kita ubah menjadi 27%, dikit lagi, berarti kita masukkan koma, nah sudah mendekati, berarti jika lebih dari ini karena akan menjadi min, jadi cukup. Lalu kita pindahkan IRR aktualnya yaitu sama dengan 27% dan IRR estimasinya yaitu 15%, sehingga keputusannya investasi diterima karena IRR aktual ini lebih besar dari IRR estimasi. Kita masukkan rumusnya if kurung buka, jika IRR aktual lebih besar dari IRR estimasi,
investasi diterima. Jika tidak, investasi ditolak. Nah, sudah investasi diterima. Keputusannya investasi diterima, sehingga pada payback periode ini unggul mesin B dan metode ARR mesin A dan NPV mesin A, dan IRR antara mesin A dan mesin B yaitu lebih besar mesin A, yaitu 38%. Sehingga sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.